dari SD Negeri 04 Kejene, Kabupaten Pemalang. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Suwaryo Joyo Sudipno dari SD Negeri 04 Kejene. Assalamualaikum Pak Suwaryo. Waalaikumsalam Pak Winter Subir. Apa kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Saya masih bisa beraktivitas seperti biasa untuk mengajar di SD. Hari ini kita akan mengadakan praobservasi ya Pak? Ya, siap. Jadi kegiatan praobservasi ini dilaksanakan sebelum saya nanti akan mengamati proses pembelajaran di kelas Bapak. Ya, siap. Tujuan supervisi ini adalah saya ingin mengetahui dan mengevaluasi kegiatan atau proses pembelajaran di kelas Bapak nanti. Ya. Untuk tujuan praobservasi nanti yaitu untuk persiapan awal sebelum nanti Pak Waryo melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas, supaya Pak Waryo ini lebih siap, lebih percaya diri, sehingga nanti bisa memberikan pembelajaran terbaik untuk muridnya ya Pak. Siap, pastinya. Terima kasih. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan untuk praobservasi ini Pak. Ya, siap. Untuk yang pertama ini Pak Suwaryo, ini mengenai tujuan pembelajaran. Ya, Pak. Untuk tujuan pembelajaran yang akan nanti Pak Waryo laksanakan di dalam kelas itu apa Pak? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas, khususnya di kelas 4 yang saya ajar, yaitu pertama adalah melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih murid, itu mampu menyebutkan bagian-bagian tujuan dengan benar Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui pengamatan belajar yang dipilih murid juga mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tujuan dengan benar. Kemudian murid atau siswa mampu menulis laporan dengan sederhana tentang fungsi bagian-bagian tubuhan dan fungsi secara sistematis pada dengan benar. Itu tujuan dari pembelajaran nanti saya di kelas 4. Berarti ada 3 ya Pak tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk yang kedua Pak Suwaryo, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa Pak? Untuk area pengembangan yang akan saya kembangkan, yaitu siswa dapat mengenal bagian-bagian tumbuhan dan fungsi bagian tumbuhan itu dengan benar. Itu area yang saya kembangkan. Iya, bagus sekali Pak. Kemudian untuk yang ketiga, ini nanti Pak Suwaryo akan melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Ini strategi yang dipersiapkan dan juga metode yang digunakan itu apa Pak? Untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kesiapan bakat dan minat siswa. Kemudian model pembelajarannya yaitu saya menggunakan cooperative learning atau pendekatan saintifik. Metode yang akan saya gunakan yaitu dengan metode penugasan, tanya jawab dan juga diskusi. Itu fokusnya saya di metode diskusi dan juga penugasan. Berarti strategi yang akan digunakan Pak Suwaryo adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan integrasi itu ya Pak, integrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian metode yang digunakan dengan cooperative learning dan modelnya pakai pembelajaran menggunakan penugasan diskusi gitu ya Pak. Pak. Kemudian yang keempat ini Pak, ini bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti Pak? Media yang saya gunakan yaitu saya menggunakan dari teks pembelajaran siswa, teks diskusi siswa itu akan saya eksplor, kemudian ada LKPD, kemudian saya menggunakan
siswa akan antusias ya Pak. Ya, dengan ditampilkan akan lebih menarik. Kemudian untuk yang kelima nih Pak, kira-kira kapan akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa? Jam berapa? Kelas berapa Pak? Ya. Untuk kegiatannya akan saya lakukan besok hari Sabtu. Kebetulan hari Sabtu itu ada pembelajaran materi IPAS ini, materi IPAS dan juga materinya adalah tentang fungsi tumbuh-tumbuhan. Jadi besok hari Sabtu jam ke-3 dan 4 untuk kegiatan pembelajaran materi IPAS pada materi ini. Berarti langsung besok ya Pak? Besok ya. Nanti besok saya akan datang ke kelas Bapak dan saya akan mensupervisi Bapak. Ya. Dan nanti setelah kegiatan pembelajaran di kelas, nanti ada satu kegiatan lagi Pak, yaitu pasca observasi. Nah, nanti saya dan Pak Suaryo akan didampingi oleh pengajar praktik saya Pak. Sebelum kita akhiri, nah, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan ini Pak? Dari hasil percakapan ini akhirnya saya lebih siap dalam nanti melaksanakan pembelajaran kegiatan belajar di kelas. Tentunya dengan persiapan lebih matang, kemudian tujuan pembelajarannya juga akan bisa tercapai. Intinya saya siap nanti lebih siap ketika nanti pembelajaran di kelas. Terima kasih Pak Sularyo. Nanti kita ketemu lagi pada saat observasi di kelas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat? Sehat. Untuk mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa. Mas Janis bikin doa dulu. Doa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdiri berisalah selamat pagi, selamat dulu kembali. Terima kasih semua. Kemudian hari ini siapa yang tidak berangkat? Kenapa sih nak? Reza? Sakit. Reza juga sakit. Ayo kita doakan teman-teman yang tidak berangkat hari ini pagi ini. Kita doakan semoga cepat sembuh. Ya, tadi Mas Zidan juga sudah mengirim surat bahwa beliau sudah sakit, gitu ya. Nah, kita doakan Mas Zidan dan Mas Reza cepat sembuh. Kemudian Pak Guru punya kejutan. Nah, punya kejutan nanti dalam menyampaikan materi. Tapi sebagai kita anak Indonesia yang cinta Pancasila, cinta bangsa Indonesia, kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita bisa berdiri, ya. Oke, siap ya? Sama-sama kita lihat proyektor ada lebih. Ya, berdiri. Indonesia tanahku, tanahku negaraku.
seperti biasa kalau pagi selain membaca Pancasila, kadang kita juga membaca apa? Bacaan sholat. Kita bisa kerjakan Pancasila sudah apa? Kemudian kita pembiasaan kita yaitu menyanyikan lagu-lagu nasional. Ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. sebelum ke materi berikutnya. Materinya bocorannya kan banyak tadi, nanti bagian-bagian tujuan. Tapi agar kita nanti apa ya, dalam belajar kita lebih semangat, lebih konsentrasi. Karena kadang-kadang kamu kalau belajar nggak konsentrasi, tak perlu lemes ya. Nah, agar kita konsentrasi, tak perlu ada permainan, ya. Permainan tadi, permainan apa? Dengarkan suaranya apa, ikuti, kamu lakukan. Ya, siap? Namanya permainan apa teknik stop. Pesat. Ya, dengarkan ada suara apa, kamu ikuti. Baik. Berhenti, amati napas, amati perasaan pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang kalian lakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental kita selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silahkan anak-anak duduk senyaman mungkin. Kalian bisa menggeser posisi tempat duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumbuh pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan di atas paha atau di atas meja. Rileks. Kemudian silahkan pejamkan mata. Rileks. Amati napas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengembis saat bernapas. Mari anak-anak bernapas lebih dalam. Sekarang mari kita bernapas dalam hitungan 4. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas, mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati napas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Mari tarik napas. Tahan 4 detik. Keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan saat ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan pelan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya,
dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oke, setelah melakukan teknik stop tadi atau kegiatan menenangkan diri, apa yang kamu rasakan? Rasanya apa? Lebih apa? Harusnya lebih tenang, lebih siap. Oke, untuk kegiatan tadi sudah kita awali dengan kebiasaan. Kemudian berikutnya adalah Pak Guru pada pagi hari ini, yaitu materi pembelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam sosial, yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan. Oke, apa sih tujuannya kita pelajari bagian-bagian tumbuhan? Yaitu agar kamu tahu bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Nanti kamu bisa menyebutkan setelah kita belajar ini, kita mengetahui, oh nanti Mas Dina tahu, oh bagian tumbuhan itu fungsinya ini itu. Terus kemudian apa lagi tujuannya? Kita akan mengidentifikasi fungsinya bagian tumbuhan. Terus apa lagi? Kita akan mengetahui secara sistematis cara kerjanya. Fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Pak Guru tanya, bagian tumbuhan apa saja yang kamu ketahui? Ayo. Daun. Batang. Buah. Bunga. Akar. Nah, berarti tadi bagian tumbuhan yang tadi kamu sebutkan semuanya sudah betul. Nanti tinggal kita urutkan dari yang paling bawah dan fungsinya itu dari bagian tumbuhan itu apa saja. Oke ya, ayo kita buka bukunya. Ayo, bukunya dibuka. Buatkan bukunya. Ya, buku tulis. Sudah dibuka? Sudah. Pak Guru juga akan membuka materinya. Tujuannya setelah kamu mengamati siswa kamu bisa mengidentifikasi. Terus mampu tahu fungsinya bagian tumbuhan. Terus apa lagi? Mampu membuat laporan atau membuat hasilnya nanti mengerjakan LKPD-nya. Tapi ayo kita apa ini? Lihat dulu dari gambar ini yang sesuai ada di buku kamu, ada bagian-bagian dari tumbuhan. Apa saja? Yang kamu sebutkan. Apa lagi? Apa lagi? Wah, sudah tahu fungsinya belum? Belum. Agar mengetahui fungsinya, apa sih Pak Guru fungsinya akar? Apa sih Pak Guru fungsinya batang? Fungsinya daun? Fungsinya bunga, batang. Ayo kita pelajari bersama-sama. Walaupun nanti Pak Guru banyak tampilannya. Nanti terlalu luas. Pak Guru sudah punya. Nanti ini kan ada yang sesuai di buku kamu, di buku kalian. Tapi Pak Guru akan cari lagi yang lebih mudah. Mana? Yang digambar di atas ini. Fungsi dari akar. Baca Mas Rafa. Ya Rafa. Fungsinya akar apa? Menopang tumbuhan. Berarti fungsi akar apa? Bareng-bareng bersama mari kita baca. Menyerap dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menopang tumbuhan. Oh, berarti Pak Guru fungsinya akar itu untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Kalau tidak ada akar, berarti nanti tumbuhan tidak bisa hidup, tidak bisa mencari mendapatkan makanan. Kalau tidak ada akar, nanti pohonnya akan bagaimana Mas Danis? Roboh karena tidak ada yang untuk menopang, untuk yang menahan. Oh, berarti itu fungsi dari akar. Kemudian naik. Setelah akar naiknya mana? Batang. Itu coba fungsi batang apa Mas Dina? Dibaca yang keras. Menghantarkan
nutrisi dan makanan ke seluruh bagian. Oh, berarti fungsi dari batang setelah akar menyerap tadi air, nutrisi, unsur hara di dalam tanah, batang tugasnya apa itu? Menyalurkan, membawa, menghantarkan air dan nutrisi ini ke seluruh bagian tubuh. Kemana? Ke daun, ke ranting-ranting yang kecil yang masih dalam batang ini, sampai ke daun, ke buah, dan seluruh bagian tubuh dari batang, bagian dari tumbuhan. Kalau sudah batang kira-kira mana? Daun dulu lah. Coba daun E, yang kelas E dibaca. Fungsi dari daun. tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Iya, tadi ya. Daun itu tempat membuat makanan. Pak Guru, berarti tumbuhan membuat makanan sendiri, ya? Iya. Namanya apa ya? Fotosintesis. Di daun dengan bantuan apa namanya? Cahaya matahari. Apa lagi yang diambil? Air. Karbon dioksida. Nanti menghasilkan apa? Ayo nanti kita lebih dalam lagi. Setelah daun apa lagi? Mas garis. Nah, Mbak Titi, Mas Rafa, Mas Aska sudah menjelaskan. Nah, apa saja? Akar. Nah, akar berfungsi apa tadi? Nutrisi dari dalam tanah juga untuk menopang tumbuhan. Iya, betul. Sangat mudah. Sudah bisa berarti ya? Fungsi akar? Nah, kemudian apa lagi? Apa? Untuk mengantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Iya. Kemudian daun? Daun berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Iya, bagus sekali kamu ya. Bisa menjelaskan sudah kata terus. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Oke. Ini tadi dari bagian-bagian tumbuhan yang sudah kamu analisa, kamu amati, kamu bisa menyimpulkan, oh ternyata itu fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Dan tentunya kamu mengamati di lingkungan sekitarmu, oh itu ada banyak anak kita di pedesaan, kita biasa melihat pohon mangga, pohon nangka, oh ada buahnya, ada akarnya, nah, ada batangnya berbeda-beda, banyak bunga, maka kita biasa mengamati itu. Nah, dari fungsi-fungsi bagian tumbuhan ini kita harus bisa tadi sebagai siswa pelajar yang baik, kita bisa menjaga lingkungan kita agar tumbuhan-tumbuhan yang kita pelajari kita sudah tahu fungsinya. Mereka juga makhluk hidup agar bisa berkembang biak penuh memperoleh makanan yang baik. Dari mana? Dari akar itu. Nah, untuk selanjutnya karena kamu sudah bisa, nah ini nanti Pak Guru akan memberikan tugas ke kamu, memberikan tugas. Ini, ayo kita berkelompok. Ini berkelompok 3, 2, 2. Ini boleh, ini berkelompok dulu, berkelompok. Ini bergabung, ya 3, 4 boleh. Kesana, berkelompok sini, Mas, berkelompok. Pak Guru akan memberikan tugas. Ya, 2 boleh, langsung aja. Ya, coba. Pak Guru akan memberikan pekerjaan lembar kerja. Nah, nah, 4 boleh dikerjakan bagian-bagian tubuh ini. Fungsinya apa? Satu saja, ini 3. Oke. Mas dan Dinan sini Dinan.
Sini. Ya, sini Mas. Nah. Ya. Oke. Enggak apa-apa. Berdiri enggak apa-apa, Mbak. Berdiri enggak apa-apa. Berdiri enggak apa-apa. Berdiri enggak apa-apa. Nah. Ayo. Ini coba dikerjakan langsung. Fungsi yang ada di dalamnya itu. Nah, nggak usah digambar, langsung dikerjakan. Langsung dikerjakan aja. Bagian akar fungsinya apa tadi? Ya, yang LKPD itu. Ya, di LKPD itu di kertas itu langsung dikerjakan. Nanti dikumpulkan kalau sudah selesai. Ya. Akar fungsinya apa? Langsung tulis. Yo, Dina, Mas Vicky. Ya, ini akar berfungsi. Ya. Nah, setelah kamu tadi Pak Guru memerintahkan berkelompok sesuai dengan kemampuannya. Tadi yang kelompok visual atau mengamati gambar dari kelompoknya ini kebanyakan putri, Mbak Zahra ya. Jadi berarti mengelompokkan dari gambar, visual dan menyusunnya. Kalau menyusun itu Mas Zal. Kemudian dari kelompoknya Mas Dinan, Mas Danis itu tentang apa? Nah, mencari infonya dengan mewarnai gambar yang sudah ada yang dengan Pak Guru. Kemudian Mas Aska dengan melihat video tadi. Setelah melihat video disimpulkan kira-kira tadi berarti fungsi-fungsi dari sesuai dengan kelompoknya itu sesuai dengan apa? Penjelasan Pak Guru sudah bisa disimpulkan. Kemudian, nah hasil itu nanti Pak Guru nilai ya. Tapi sebelumnya nanti Pak Guru juga ada pertanyaan yang harus kamu jawab. Setelah itu nanti kamu diskusikan. Coba Mas Zahra hasilnya dikumpulkan dulu, Mas Danis. Dah dikumpulkan. Ya, terus. Nah, kamu. Nah, dari hasil kamu mengerjakan, nanti Pak Guru akan menilai secara umum dari kelompok tadi. Nah, ada yang kemampuannya lebih bagus tentang melihat gambar, ada yang menyusun, ada yang mewawancarai Mas Danis dengan Mas Rafa, kemudian Mas Aska dengan mengamati gambar dari video tadi. Kelompok 3 ini nanti terus kemudian Pak Guru ingin bertanya pada kamu. Nah, kira-kira apa fungsi dari setiap bagian tubuhan? Ya, fungsinya apa Mas Danis? Ya, fungsinya berbeda-beda Mas. Setelah diamati. Kalau fungsinya dari daun untuk apa? Ya, Mbak Zahra, kalau fungsinya akar? Merah. Oh iya. Terus Mas Aska setelah melihat video dan menyimpulkan tadi, kira-kira apa fungsi dari batang tadi yang kamu terangkan? Menyimpan air. Nah, dari 3 kelompok ini ternyata sudah bisa menyimpulkan dari apa materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, kemudian, nanti setelah ini fungsi dari bagian tubuh kamu sudah tahu, kita sudah belajar secara berkelompok. Nah, ada kelompok tadi ya, 1, 2, 3, kelompok visual, kelompok mengamati video, kemudian kelompok berdiskusi dan mewawancarai temannya. Nah, ini tadi Pak Guru sudah bertanya, kemudian ini kira-kira dari hasil tulisan tadi, dari hasil temuan tadi, kamu kelompokkan lagi ke beberapa hari yang terakhir sebelum Pak Guru menyimpulkan. Ya, ada tugas satu lagi yang harus, nah ini sama, per kelompok juga berbeda.
Nah, kalau masih kelompok yang satu lagi coba diamati ini satu kelompok ya. Sana. Nah, ini tinggal tinggal kelompok ini. Lalu gabungkan aja. Nah, ini tinggal diberi tanda panahnya. Ini fungsinya apa? Ya. Nah, coba. Lembar kerja ini adalah lembar kerja untuk kamu guru mengetahui hasil dari setelah kamu melakukan diskusi kelompok. Kemudian per kelompok kita kerjakan coba. Nambah Mas apa ya? Riki, coba diamati sama Mas. Tinggal kita rapatnya. Oke. Kemudian terima kasih sudah memperbaginya. Coba kelompoknya Mas Janis, yaitu tentang kelompok yang diskusi ya, kelompok kinestik ya, yang bagus kelompoknya 3 anak seperti ini yang mencari info dengan cara mewawancarai temannya dan lainnya. Dibacakan Mas Janis. Nah, tadi hasil mencarinya bagaimana? Coba, kalau bunga baca garisnya kemana? Ya gerakan. Ya. Terus daun garisnya ke fotosintesis. Kemudian menyerap air. ya. Terus iya. Apa yang kamu temukan dari bertanya kepada teman-temanmu, mencari tahu tentang apa ini? Hubungan dengan apa fungsinya? Sekarang sudah tahu ya? Kembali ke depan dulu. Kemudian kelompok dari Mas Aska yang mengamati video, tidak apa-apa, coba sebisanya. Mas Aska saja tidak apa-apa. Mas Aska mengerjakan tadi dari pengamatan ini sudah bisa semua. Yang apa? Apa E-nya? Yang E apa itu? Nah, fungsinya juga sudah tahu ya. Kemudian yang D? Nah, dari pengamatan video tadi bisa berarti teman-temannya ya. Sudah. Terus yang C? Yang B? Fungsinya juga tahu, sudah ditulis. Ya, terus yang A? Akar awalnya sudah dicatat kembali ke tempat. Kemudian yang kelompok yang paling banyak perempuannya, coba Mas Mbak Zahra dan teman-temannya maju. Nah, ini yang visual atau mengamati gambar. Nah, setelah mengamatinya tidak ketemu semua. Nah, ini yang ini apa?
Pengamatan dari apa? Akar. Sebagai apa itu? Terus yang ini? Nah, dari pengamatan gambar bersama teman-temanmu, berarti kamu sudah tahu fungsi dari bagian-bagian tubuh. Sudah, ya kembali ke tempat duduk. Nah, ya. Terima kasih, mantap semua. 3 kelompok yang kita bentuk sesuai dengan kemampuan kamu masing-masing sudah mengerjakan 4 dari Pak Guru. Kesimpulannya apa? Bahwa fungsi kita ingat tadi, fungsi dari akar adalah apa? Berapa? Kemudian fungsi dari batang? Fungsi dari daun? Fungsi dari bunga? Empat. Terus dari dua? Itu adalah kesimpulan kita tentang materi fungsi dari bagian tubuh. Setelah belajar satu hari ini, Pak Gili tentang bagian-bagian tubuh dan fungsinya, mestinya kamu dapat bisa menyimpulkan sendiri. Oh itu ya. Nanti ketika kita mendapat apa? Kalau mendapat tes tertulis, bisa mengerjakan dengan baik. Coba, ayo. Agar lebih konsentrasi, semangat. Kelompok 1. 1 lagi. Kelompok 1. Kelompok 2. 3. Oke. Itu yang bisa Pak Guru simpulkan pada pertemuan kita tentang bagian-bagian tubuhan. Harapan Pak Guru dengan kamu sudah mengetahui dari apa? Fungsi dari bagian tubuhan, kamu bisa melestarikan, bisa menjaga lingkungan sekitarmu agar apa? Lingkungan kita menjadi segar, bersih karena dari tumbuhan. Karena apa? Dengan tumbuhan kita bisa apa? Bernafas lebih segar. Kenapa? Tumbuhan adalah yang menghasilkan oksigen. Manusia atau makhluk hidup membutuhkan oksigen. Dengan dari tumbuhan besar akan apa? Ada pulau panas. Itu dari Pak Guru nanti kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Tempat duduk masing-masing. Nah, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Demikian untuk pertemuan pada pagi ini pelajaran khas tentang materinya adalah apa? Bagian fungsi kehidupan. Nanti untuk pertemuan besok itu kita sudah akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi dengan saya Wildan Sobir, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pemalang. Saya masih ditemani oleh Bapak Suharyo Joyosutikno dari SD Negeri Sepak Cisne dan Bapak Muhammad Abbas, pengajar praktek program guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Pak Abbas, Pak Suharyo. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
baik, di percakapan pasca observasi ini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Suwaryo yang kemarin telah diobservasi. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak kemarin setelah diobservasi? Setelah diobservasi oleh Pak Wijan, saya ketika mengajar di kelas diobservasi oleh Pak Wijan, oleh perasaan saya secara pribadi senang. Kemudian saya mendapatkan ilmu baru, seakan-akan pengalaman baru dan tantangan baru. Intinya perasaannya ya senang bercampur dengan tadi ada perasaan tadi ilmu baru, tantangan baru setelah diobservasi oleh Pak Wijan selaku jadi dengan Bismillah. Jadi rasanya senang, berjalan dengan baik, Pak. Berjalan dengan baik, alhamdulillah. Kemudian bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan pada waktu observasi di dalam kelas? Ketika di dalam kelas, saya di kelas adalah mengembangkan atau memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Itu adalah salah satu fokus saya agar siswa belajar dengan nyaman. Kemudian yang kedua, memandu proses belajar yang efektif. Kemudian yang ketiga, melakukan asesmen pilihan dan berbagai kepada siswa. Berarti ada tiga ya, Pak? Ada tiga, betul, Pak. Kemudian apakah area pengembangan yang Bapak lakukan sudah berhasil di dalam kelas? Ketika kami melakukan pembelajaran nanti observasi langsung dipraktekkan saya, ya dengan melihat nilai anak asesmen hasil penilaian yang menarik, saya mempunyai keyakinan ya berhasil. Artinya proses pembelajaran kita itu berhasil. Berhasil Pak, berarti dengan Berhasil. apa namanya tadi ada tiga pengembangan itu sudah dilaksanakan dengan baik. Bisa. Kemudian menurut Bapak Suwaryo ini apakah ada kekurangan atau kendala-kendala yang dilaksanakan pada waktu observasi dalam kelas? Kendala waktu melakukan observasi di dalam kelas adalah beberapa anak ketika kami kelompokkan menjadi tiga, memang ada beberapa kendala. Anak itu ada yang aktif dan tidak aktif, walaupun sudah dikelompokkan secara tadi sesuai dengan kemampuannya, tapi tetap anak itu ada yang tidak aktif. Itu salah satu kendala dari kami ketika melakukan observasi melakukan pembelajaran. Jadi ada anak yang kurang aktif ya dalam kelompok ya Pak. Ya. Jadi biasanya itu ada yang aktif, ada yang kurang aktif. Kemudian menurut Bapak Suwaryo ini kekurangan itu kenapa bisa terjadi Pak? Secara garis besar bahwa kekurangan terjadi tadi dari motivasi atau minat anak memang yang salah satu itu memang sedikit, itu salah pengaruhnya menurut saya itu. Kemudian secara umum ya mungkin kondisi belajar anak bagi anak tersebut mungkin kurang menarik, tapi secara umum tadi saya pikirnya anak itu memang tadi belum tidak menarik untuk anak itu mungkin. Jadi solusinya bagaimana Pak? Menurut saya solusi ketika pada belajar ini agar anak nyaman, secara nyaman, maka tadi pengelompokan ini dikelompokkan sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian pembelajarannya lebih efektif, artinya sesuai dengan ya berdiferensiasi itu. Jadi ke depan akan seperti itu. Setuju Pak. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Pak Suwaryo nanti berjalan dengan lancar. Kemudian rencananya ini tadi yang Pak Waru sudah dilaksanakan tadi, strateginya itu apa dilaksanakan? Untuk strategi membuat pembelajaran itu menarik dan membuat nyaman tadi sesuai dengan harapan kami, saya itu akan kami laksanakan sekitar di minggu kedua setelah ini agar nanti proses pembelajaran yang lebih menarik dan nyaman untuk anak akan dilakukan di minggu kedua. Baik Pak, terima kasih.
atas jawaban-jawaban. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya berjalan dan direalisasikan, Pak. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Abbas sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau juga tanggapan-tanggapan tentang Bapak Suharyo yang sudah melaksanakan observasi di dalam kelas. Ya, terima kasih. Saya sudah menyaksikan wawancara pasca observasi antara Pak W dan Sopir selaku CLP dan Pak Waryo selaku teman sejawat. Yang tadi sudah saya saksikan, sudah mengalir, sudah lancar, juga sudah memenuhi kriteria TIRTA. Dengan TIRTA itu adalah ada tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nanti bisa disempurnakan lagi agar rencana yang sudah dibuat oleh Pak Waryo ini berjalan dengan baik. Kemudian juga untuk hal-hal yang masih perlu ditingkatkan, tadi Pak Waryo sudah berniat untuk 2 minggu dari bulan ini akan melakukan perbaikan begitu. Ya, alangkah baiknya kalau sebelum 2 minggu itu ada rencana aksi apa yang akan dilaksanakan. Misalnya untuk pengembangan dirinya itu berupa mengikuti diklat atau mengikuti diskusi di komunitas belajar atau webinar atau baca literatur, itu nanti bisa ditambahkan dengan pengaturan lini masa yang sesuai, sehingga nanti 2 minggu depan itu Pak Wali sudah punya bekal pengetahuan baru sehingga pembelajarannya akan lebih baik. Terima kasih banyak Pak Abbas atas umpan balik yang diberikan dan tanggapan-tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Terima kasih Pak Abbas, Pak Suharyo. Ya, sama-sama.